Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'in wa man bihudahu muqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina. ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك نغتال من تحتنا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kajian Tadabbur Asmaul Husna. Apa kabar Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, hari ini melanjutkan yang sebelumnya. Tapi sebelum itu ada sebuah hadis Nabi SAW yang berkaitan juga tentang asma Allah yang kita bacakan di sebuah pertemuan sebelumnya. Ya, kita membahas Al-Azim yang sebelumnya, dan ada beberapa ayat di Al-Quran atau surat di Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalimat tasbih ada yang bentuknya adalah fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi, dan seterusnya. Ada yang bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang berbentuk sedang dan akan datang. Kalau fi'il madhi tadi itu adalah telah lampau. Yang sifatnya fi'il mudhari seperti yusabbihu lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Ya. Ada yang sifatnya bentuk katanya itu adalah fi'il amr, bentuk perintah, seperti dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, itu kan perintah. Bertasbihlah, memuji nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ada juga yang bentuk sifatnya itu adalah ismul masdar, seperti dalam surat Al-Isra atau Bani Israel di ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Itu diawali dengan kalimat tasbih, ismul masdar. Nah, ada zikir, ya, yang dikatakan di dalam hadis Nabi SAW yang kaitannya zikir tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman.
Dua kalimat ringan di lisan, ringan dalam ucapannya, tapi tsaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan, habibatani lir rahman, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dua kalimat. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada kalimat al-azim di akhir. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallah al-azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ini bisa kita praktekkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan mengucapkannya, tapi Masya Allah timbangannya berat dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada zikir, ya bisa diucapkan kapanpun, ya. Ada kalimat al-azim yang maha. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masuk kepada bahasan kita Asma Allah Al-Husna rakam arba' wa thalathin, nomor 34, yaitu Allah Al-Ghafur. Allah Al-Ghafur. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghafur itu dari akar kata, dari kata ghafara. Ghafara yaghfiru, ighfir, ghufran, ya. Jadi ghafara itu fi'il madhi, yaghfiru fi'il mudhari, ighfir itu fi'il amr, kata perintah, ghufran masdar, ya. Jadi al-ghafur atau ghafara itu artinya kan menutupi, menutup, menutup. Apa yang ditutup? Ya kesalahan, dosa. Menurut para ulama, al-ghafur ini adalah merupakan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu adalah bentuk kalimat atau bentuk kata yang bermakna sangat, bermakna selalu, bermakna sering. Ya. Al-ghafur. Kan ghafara yaghfiru, ya menutupi, ghafir fahuwa ghafir, dia yang menutup. Tapi kemudian berubah bentuk kalimatnya menjadi ghafur atau al-ghafur. Ini adalah sighah mubalaghah, bentuk kalimat yang menunjukkan makna sangat, selalu, sering. Maka ketika kita sebut nama Allah Al-Ghafur, maka bermakna Allah itu maha selalu sering mengampuni, menutupi dosa-dosa hambanya. Jadi Allah mengampuni dosa hambanya dengan cara menutupi. Dan itu sering, selalu. Karena itu menggunakan kalimat Al-Ghafur. Ya. Al-Ghafur, Allah zat yang banyak. Ya. Tadi sering, selalu, termasuk juga kata banyak, memberikan ampunan, maghfirah. Nah, kita sering mendengar kalimat maghfirah. Maghfirah itu juga dari kata ghafara. Jadi Allah zat yang maha memberikan maghfirah. Menutupi dosa, kesalahan, menutupi aib. Dan kelak di yaumil qiyamah, maghfirahnya semakin sempurna, semakin utuh, semakin menyeluruh. Itulah Allah Al-Ghafur. Ya. Jadi menutupi dosa-dosa dengan cara mengampuni dosa-dosa dengan cara menutupi. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa manusia yang tidak pernah berbuat salah, yang tak pernah berbuat dosa? Tidak ada, ya. Kecuali Nabi SAW yang dikatakan maksum.
terlepas, terhindar, terbebas dari dosa. Kita manusia biasa seringkali berbuat dosa. Bahkan dosa yang sama dilakukan berulang-ulang. Maka bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya, dia memiliki nama Al-Ghafur. Allah memberikan pengampunan atas segala dosa, atas segala kesalahan yang dilakukan hamba-hambanya. Karena dia adalah Allah Al-Ghafur. Allah yang maha pengampun. Ikhwatal iman, ada beberapa asma Allah Al-Husna memiliki nama yang pengertian yang hampir sama. Ya. Namun ada perbedaan segi makna dan penjelasan di situ. Ya, pernah kita sampaikan juga dalam majelis kita ya. Contohnya eh, ada Al-Ghafur, tapi juga ada Allah Al-Ghaffar. Betul ya? Nanti setelah ini kita ketemukan nama Allah Al-Ghaffar. Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Kalau Al-Ghafur tadi itu adalah eh, juga dari akar kata yang sama, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Namun Al-Ghafur di sini adalah menurut Imam Al-Ghazali, Al-Ghafur itu adalah yaghfir dzunubal azim. Yaghfiru az-dzunubal azim. Yaitu Allah mengampuni dosa dari dari segi kualitasnya. Karena itu Al-Azim, mengampuni dosa yang besar. Bagi hamba yang sering berbuat dosa dan dosa besar, ya, sepanjang dia mohon ampun, bertobat kepada Allah, maka Allah itu Al-Ghafur. Yaghfiru dzunubal azim, dia mengampuni dosa yang besar dari segi kualitas. Sedangkan Al-Ghaffar, ya, juga akar kata sama, Ghafara, tapi Al-Ghaffar di sini adalah yaghfiru dzunuba al-katsir. Ya, mengampuni dosa yang banyak. Jadi kalau Al-Ghaffar itu adalah pengampunan dosa, Allah mengampuni dosa dari segi kuantitas, jumlahnya. Tapi kalau Al-Ghafur yang kita bahas hari ini, Allah mengampuni dosa dari segi kualitasnya, besarnya. Sama-sama sigoh mubalaghah, yaitu menunjukkan makna sering, selalu, banyak. Allah sering, Allah banyak, Allah selalu mengampuni dosa. Baik dari segi kualitasnya atau kuantitasnya. Ya, itu Al-Ghafur dari segi kualitasnya, besarnya dosa tersebut. Ya, itu Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Ya, menutupi. Ada lagi satu Al-Afu. Beda lagi kalau Al-Afu itu ya Maha Pengampun juga, ya, atau lebih tepatnya Maha Pemberi maaf atau Maha memaafkan, tapi di sini dalam artian eh, terhapus. Kalau Al-Ghaffar, Al-Ghafur itu tertutup. Ya. Ada, tapi ditutup oleh Allah. Tapi Al-Afu itu memang sudah terhapus, tidak ada. Gitu. Ada juga yang mengartikan, ulama lain mengartikan atau menjelaskan antara Al-Ghafur dan Al-Ghaffar ini eh, dari sisi waktunya. Dari sisi waktunya. Contohnya Al-Ghafur itu dikatakan Allah mengampuni dosa masa lalu hingga yang akan datang. Minal madi ilal mustaqbal. Ya. Yakfiru dzunub minal madi, dosa yang masa lalu, ilal mustaqbal hingga masa mendatang. Itu Al-Ghafur. Tapi Al-Ghaffar ya, disebutkan ulama yakfiru dzunub minal hadir ilal mustaqbal. Allah mengampuni dosa dari saat ini sampai yang akan datang. Tapi Al-Ghafur
mengampuni dosa, dosa yang dilakukan yang lampau, yang dulu, sampai akan datang. Itu makna yang berbeda, makna yang lain daripada makna Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ghafur. Dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa kali, di antaranya dalam surat Al-Isra. Surat Isra Bani Israel ayat 44, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun melainkan bertasbih memujinya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Di ujung ayat disebutkan innahu kana haliman ghafura. Allah maha pengampun. Allah itu semua yang langit dan bertasbih kepada Allah. Langit dan bertasbih kepada Allah. Kita tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Kita tidak tahu bagaimana tasbihnya alam semesta. Dan Allah maha pengampun. Karena kita ini manusia tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Kita ini manusia yang khilaf. Alam semesta tempat tinggal kita ini bertasbih, kita sendiri yang lupa dan jarang bertasbih. Wal'iyazubillah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Fat, Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahim. Dia Allah memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yu'azzibu, dan dia Allah mengazab siapa yang dikehendakinya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memberikan ampunan siapa yang dikehendaki, hak prerogatifnya Allah memberikan ampunan. Tapi juga hak Allah memberikan azab siapa yang berhak mendapatkan azabnya. Tapi Allah pun Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Ya. Jadi nama Allah Al-Ghafur ini itu seringkali digandengkan dengan nama Allah yang lain. Ya. Dalam surat Al-Isra tadi, yang kita bacakan tadi, digandengkan dengan nama Allah Al-Halim, Haliman Ghafura. Ya. Di ayat yang barusan kita bacakan tadi, ya, digandengkan dengan Rahim. Wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ya. Dan banyak ayat yang digandengkan dengan nama Allah Ar-Rahim ini. Ya. Ini sebagai isyarat bahwa seseorang, ya, yang berbuat dosa lalu kemudian dia mohon ampun kepada Allah, ia memperoleh ampunan, maghfirah dari Allah, berarti juga dia memperoleh rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi ampunan Allah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang berbuat dosa dan kemudian menyadari dia bertobat mohon ampun kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Sekaligus Allah menyayangi hamba. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Jadi Al-Ghafur tadi berarti adalah dia Allah yang senantiasa terus-menerus menutupi dosa. Allah merahasiakan. Allah tidak membongkar dosa, aib kepada yang lain. Allah tidak menyingkap tirai rahasia yang disembunyikan seorang hamba
Kan bisa saja Allah membuka itu dengan cara mengazabnya, dengan cara memberikan peringatan dan terlihat pada orang lain. Bisa saja. Dan ada yang seperti itu. Tapi Allah itu sayang pada. Kalaupun ada seseorang yang kemudian terbongkar aib dosanya, itu biasanya bukan pada perbuatan dosa yang pertama dilakukan. Sudah ditutup sebenarnya, tapi dia sendiri yang membukanya. Misalkan korupsi. Ya. Apakah yang terbuka aibnya dalam berbuat korupsi, yang ketangkep itu, misalnya KPK atau polisi menangkapnya, apakah perbuatan itu dilakukannya pada saat itu baru sekali itu, atau sebenarnya itu sudah yang kesekian kalinya, lalu baru kemudian ketahuan dan ketangkep. Ya, biasanya sudah sekian kali, gitu kan. Ya, Artinya, beberapa kali. berapa kali, gitu ya. Artinya, Allah itu sebenarnya dalam perbuatan pertamanya tidak ketahuan, itu bukan berarti kemudian dibiarkan, tapi Allah sedang sayang kepada dia. Sehingga Allah tutup, tidak diketahui itu ditutup dalam arti diberi kesempatan untuk bertobat, menyadari. Ditutup oleh Allah, dirahasiakan, jangan dibongkar. Diberi kesempatan untuk menyadari, bertobat, mohon ampun, dan sebagainya. Ditutup. Diingatkan gitu ya. Itulah kenapa kemudian ada rasa was-was, gelisah, karena itu perbuatan dosa. Ya, itu Allah sedang sayang, Allah menutupnya. Yang kedua kalinya masih ya, ada yang mengingatkan, ada perasaan khawatir, takut. Itu adalah bentuk bahwa Allah sayang tuh. Nggak ketahuan. Tapi kemudian kan manusia merasa aman-aman aja. Ketika kemudian yang tadinya ditutup, dia terus melakukannya, kualitasnya meningkat tuh. Jumlahnya pun juga meningkat. Caranya juga semakin mengerikan. Ya, Tingkat biasa. kerugiannya semakin banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia melakukan, ketangkep, kesorot kamera, di expose oleh wartawan dan sebagainya. Ya, terbuka aibnya. Ya sebenarnya siapa yang membuka aib itu? Dia Dirinya sendiri. sendiri. Dia sendiri. Karena awalnya sudah diberi kesempatan, sudah ditutup. Itulah Allah. Sebenarnya Al-Ghafur, menutupi aib. Allah sayang. Dan juga perbuatan dosa yang lain. Ya. Allah terkadang memang apa ya, tidak mengazab saat itu juga. Tidak memberikan sanksi saat itu juga. Allah rahasiakan, Allah tutupi. Selingkuh sekali, tutupi itu. Dua kali. Tapi kok terus menerus, nggak sadar-sadar. Akhirnya, pleng, ketahuan. Dia yang membongkar dirinya sendiri. Padahal Allah sudah sayang padanya. Allah sudah ingat. Allah Al-Ghafur. Ya. Ini kota Liman, Al-Ghafur, ampunan Allah itu ada dua macam, dua jenis. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Fikih Asmaul Husna, itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya umum, ampunan Allah yang sifatnya umum. Jadi berlaku untuk semua manusia yang berbuat dosa, berbuat kejelekan. Siapapun, termasuk orang kafir. Ya. Caranya apa? Ya Allah menutupi dosanya dengan tidak memberikan siksa di dunia. Dan banyak tuh. Sudah keterlaluan dosanya, perbuatan apa namanya, kezalimannya, nggak masuk akal kezalimannya. Kok begitu banget, gitu ya? Orang-orangnya Yahudi, Zionis, Israel misalnya, udah gitu banget keterlaluan dan sebagainya, biadab perilakunya. Ya. Bukan berarti kemudian Allah
biarkan begitu saja, ya. Tapi ini Allah berikan kesempatan. Sebab-sebab mereka mendapatkan azab saat itu juga sudah memenuhi syarat. Sebab-sebab Allah mengangkat memutuskan memutus nikmatnya kepada mereka itu sudah memenuhi syarat banget. Tapi mereka masih dibiarkan. Ada maksud, ya, agar mereka menyadari itu. Ya, maksud lain mungkin agar muncul empati dari kita, mendoakan mereka dan sebagainya. Jadi yang sifatnya umum gitu ya. Sifat yang pertama, sifat umum berlaku kepada siapapun. Ya. Atas dosa yang mereka lakukan, perbuatan dosa, kejelekan yang buruk mereka lakukan, mereka diberi kesempatan. Ya. Tidak langsung di dunia ini diazab. Sampai meninggal dunia, mereka sudah berbuat zalim begitu dahsyat, tapi tidak nampak kita melihat diazab di dunia. Karena memang ditangguhkan. Itulah Allah Al-Ghafur yang pertama. Yang kedua, Allah pun Al-Ghafur mengampuni dalam artian khusus. Kalau tadi umum. Dalam artian khusus seperti apa itu? Mereka, orang-orang yang setelah berbuat dosa lalu kemudian sadar akan perbuatannya, dia mohon ampun kepada Allah, dia bertaubat, meminta ampunan kepada Allah. Ia terus berdoa, ia beribadah, ia menutupi dosa dan kesalahannya itu dengan pertobatan, dengan ibadah, dia perbaiki. Ya. Lalu kemudian ketika mereka mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, mereka bersabar atas itu semuanya. Ya. Dia sandarkan musibah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berharap ridho dan pahala dari Allah. Maka disitulah Allah Al-Ghafur memberikan ampunan kepadanya. Jadi jalur khusus ini spesial. Ya. Seorang hamba yang sadar, dia menyadari dosa dan kesalahannya, lalu kemudian dimohon ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Atau mungkin dengan cara tadi, dia ada masalah, ada musibah, kemudian dia bersabar, dia bertawakal kepada Allah, dia menganggap ini adalah takdir dari Allah, sudah ketetapan Allah, dan dia terima takdir itu dengan husnuzon kepada Allah, maka itu pun juga dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang secara khusus. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Ghafur. Allah itu mengampuni hamba-hambanya. Jadi kita bayangkan belum era saat ini ya. Kalau dulu zaman dahulu orang tua kita ya itu untuk mendapatkan dosa, untuk berbuat dosa itu ada effortnya. Effortnya maksudnya apa? Dia harus keluar rumah, berangkat ke sebuah tempat, baru di situ ada dosa. Ibaratnya gitu ya. Nah sekarang nggak keluar rumah, dosa yang datang. Betul, Pak? Betul. Ya. Nggak keluar rumah, di dalam kamar, dosanya nyamperin gitu kan. Hmm. Nggak kemana-mana, duduk, tapi di tangan di HP, buka-buka, dan sebagainya, ada aja gitu datang terus. Datang sendiri. Datang sendiri gitu ya. Muncul sendiri, Ustaz. Masya Allah. Nah, karena itu, kita ini banyak dosa. Baik yang kecil, tapi berulang-ulang, atau mungkin besar, nggak banyak, tapi besar gitu ya. Tapi betapapun besarnya, banyaknya dosa seseorang, maka kita harus menyadari bahwa Allah itu wasi'ul maghfir. Allah itu ampunannya maha luas. Rahmatnya Allah itu luas sekali. Bahkan dikatakan seberapa banyak pun dosa yang dilakukan sang hamba, bahkan setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudera dosa seorang hamba,
sepanjang dia mohon ampun kepada Allah, maka ketahuilah rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah dalam surat An-Najm ayat 32. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Karena itu jangan putus asa. Ya, di dalam surat Az-Zumar disebutkan la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah berbuat dosa dan melampaui batas dosanya itu. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan menganggap sudahlah memang sudah begini, saya sudah kotor begini, sudah aib saya begini, lalu kemudian dia putus asa, tidak lagi datang kepada Allah mohon ampun. Jangan, kata Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya dialah Allah Maha Pengampun, mengampuni semua dosa-dosa. Jami'an semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Ya. Ini menunjukkan luasnya ampunan Allah. Meskipun kebangetan bahasanya. Bebal kata orang Betawi udah apa ya? Ini sangat sangat keterlaluan lah gitu ya. Kalau dia berbuat syirik itu kesyirikannya keterlaluan. Apa? Berbuat syirik keterlaluan. Menyembah Apa sektor tak? menyembah selain Allah itu keterlaluan gitu ya. Ya, Udah ya, ya. tahu yang ngasih rezeki siapa, ngasih kehidupan siapa, ngasih tapi yang disembah-sembah pohon, Iya. ya. Udah tahu pohon itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, atau batu misalnya, atau sesuatu yang dikeramatkan gitu kan, masih datang nyembah, kasih sesajen dan sebagainya. Itu kesyirikan yang keterlaluan. Atau kekufuran yang kebangetan kufurnya. Auzubillah. Kezolimannya, saya bilang tadi, Israel itu, kezaliman yang kebangetan sampai gak logis gitu berbuat zolimnya gitu. Anak kecil, tempat belajar, tempat pendidikan diserang orang-orang tua. Insya Allah, zolim yang luar biasa, kemaksiatan yang luar biasa. Tapi meskipun demikian, jika mereka atau seseorang yang sudah melakukan dosa yang melampaui batas di luar logika manusia, ia bertobat kepada Allah, ia kembali kepada Allah, ia lupakan dosa-dosanya tadi itu sebanyak apapun, lalu dia kembali kepada Allah, niscaya Allah itu mengampuni. Allah Maha Pengampun. Coba betapa sayangnya Allah. Allah mengampuni. Seperti dalam surah Az-Zumar tadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa manusia kok bunuh diri gitu ya? Hanya gara-gara persoalannya sepele dan sebagainya. Jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya meskipun bukan berarti juga alasan Allah Maha Pengampun lalu kemudian manusia apa ya, berbuat sewenang-wenang gitu ya. Sengaja berbuat dosa, sengaja melakukan dosa dengan asumsi Allah kan Maha Pengampun, nanti kita setelah ini berbuat bertobat lagi. Ya jangan begitu. Karena ada masanya kita nggak bisa lagi tidak diterima tobatnya kalau terlambat dan kita tidak tahu, iya kan? Jangan-jangan perbuatan dosa terakhir itu kita nggak sempat
Mohon ampun, auzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan meremehkan perbuatan dosa. Sekecil apapun itu, kita berupaya menghindar, ya. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Ampunan Allah. Ya Allah membuka pintu ampunan, pintu tobat. Tapi tentu ada sebab, gitu kan. Sebab ampunan Allah ya, yang diterima itu tidak semua ada ciri-cirinya juga, gitu. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Itu syaratnya. Surat Toha ayat 82. Wa inni laghaffar. Sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Bagi siapa? Liman taba, mereka yang bertobat. Taba itu apa? Tobat. Tobat itu bukan sekedar kapok, tapi tobat itu dia benar-benar berhenti dari perbuatan dosa, ya. Tidak lagi mengulangi, itu tobat. Dan dia tutupi itu dengan kebaikan. Taba, bertobat, wa amana, dan dia beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, tsumma ihtada, kemudian dia tetap berjalan di jalan yang benar. Surat Toha ayat 82. Jadi jangan sampai berharap Allah kan Maha Pengampun. Lalu kemudian dia mengulang-ulang terus. Nah, ini hati-hati. Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah memberikan ampunan, ya. Allah akan memberikan ampunan dan rahmatnya itu, ya, ya pertama tadi sesuai dengan ayat surat Toha ayat 82, mereka bertobat, ya. Bertobat dari apa? Ya, perbuatan zalim, perbuatan kufur, fasik, bid'ah dan sebagainya. Dia bertobat. Lalu setelah bertobat, dia beriman kepada Allah. Dia benar-benar sandar kepada Allah. Beriman, percaya bahwa ada malaikat yang senantiasa menyertai. Dia nggak bisa bohong. Malaikat mencatat. Dia yakin ada malaikat yang sedang mengawasi. Beriman kepada Al-Quran, kitab-kitab yang berisi tentang perintah, larangan, dan sebagainya. Aturan-aturan Allah. Dia beriman dan mengikuti Rasulnya. Dan seterusnya. Dia beriman tentang adanya hari akhir, bahwa kelak ada hari pembalasan. Ya. Itu yang kedua. Setelah bertobat, dia beriman. Amanah tadi ya. Taba amanah. Lalu apa yang ketiga? Wa amila sholihan. Dia beramal soleh. Dalam rangka menutupi keburukan masa lalunya, ditutup dengan amal soleh. Baik itu amalan yang hati, zikir, dan sebagainya, atau amalan badan, kebaikan-kebaikannya. Ya. Termasuk juga lisannya diperbaiki. Amal soleh. Ketemu orang dia baik, dia santun, dia benar-benar berubah dari sisi amal soleh. Rajin menolong, membantu, dan sebagainya. Lalu apa? Yang keempat, tsumma tada. Dia istiqomah di dalam jalan yang lurus. Ia terus menempuh jalan yang baik, agama yang baik. Dia tidak lagi kembali ke tempat yang mendekatkan dia kepada perbuatan dosa masa lalunya. Dia lebih rajin datang ke majelis ta'lim, rajin berkumpul dengan orang-orang baik. Itu istiqomah. Dengan empat apa tadi itu? Empat hal yang kita lakukan, maka insya Allah ampunan Allah yang kita akan terima. Allah akan mengampuni keburukan-burukan dan dosa-dosa. Allah akan maafkan. Baik yang lalu, yang akan datang, Allah akan ampuni semuanya. Allah akan berikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semuanya. Ya.
Kemudian amal soleh tadi itu adalah untuk apa tadi, menutupi. Kan ibarat air gelas itu kan, air dalam gelas itu dengan dosa-dosa kita itu kan sudah keruh, ibaratnya ketika kalau air keruh airnya. Nah, bagaimana supaya jernih air itu? Ya, kan tidak semudah kita air gelas kemudian kita tumpah kemudian diganti begitu saja, tidak semudah itu. Apalagi sudah bertahun-tahun keruhnya air tersebut. Ya. Maka amal soleh itu untuk menggantikan, ya, air yang keruh dalam gelas itu, kemudian kita eh, ganti dengan amal soleh, dengan perlahan melakukan amal soleh, satu, dua, pelan-pelan kita tetesi air yang jernih, yang putih. Hingga lama-kelamaan yang keruh tadi itu hilang, diganti dengan yang jernih. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Atau di hadis yang lain disebutkan watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Watbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus kejelekan. Tergantikan. Itu. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya sering kita istighfar, ya. Mohon ampun pada Allah, lafaz istighfar, istighfar dengan lisan, ya, ya, sambil kita perbaiki diri, amal soleh, istiqomah dengan kebaikan, ya. Sering saya bilang bahwa kalau menyampaikan sesuatu terang dan sebagainya, sebenarnya ini adalah jalan saya mohon ampun kepada Allah. Dan salah satu juga niatan saya kenapa terus kita rutinkan kajian ini, salah satunya adalah bagian dari permohonan ampun kita kepada Allah. Karena kita nggak tahu di dosa yang mana dan taubatan yang mana yang Allah terima. Mudah-mudahan itu adalah jalan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, kita nggak tahu kan di kebaikan mana Ya. yang kita lakukan dan itu yang Allah ampuni. Teruslah kita berbuat amal baik hingga itu menutupi dosa-dosa masa lalu kita. Ya. Bahkan termasuk juga kadang-kadang itu kan ada hadisnya. Kalau seseorang itu tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dengan ibadahnya, maka kadang-kadang diuji. Dan ujian itu adalah cara Allah memberikan ampunan kepada seorang hamba. Ya. Jadi ampunan Allah itu lewat musibah atau ujian yang menimpa seseorang. Atau menimpa anaknya, menimpa hartanya, menimpa apa saja, itu bagian daripada cara Allah memberikan ampunan. Atau bagian dari cara Allah menghapus dosanya. Ketika dia dicoba, diuji, lalu kemudian dia bersabar, dia ridho, dia terima ujian tersebut, dan dia bersandar pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah dan akan kembali ke Dia Allah. kembalikan kepada Allah semuanya, maka dengan cara itu ya dia diampuni oleh Allah. Ya, karena ada hadisnya juga itu bahwa ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba sampai Allah membiarkan dia berjalan di muka bumi ini tanpa memiliki dosa. Itu ada hadisnya, riwayat Tirmizi. Jadi ujian, cobaan ataupun musibah mungkin bentuknya selalu menghampiri seseorang, seorang hamba sampai Allah dia biarkan berjalan di muka bumi, dia tidak memiliki lagi dosa. Ya Allah. Bukan berarti kemudian kita minta diuji, dicoba, tapi tidak. Yang kita minta, ya Allah, apabila Engkau uji, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi setiap ujian yang Kau berikan. Jangan juga minta dihindarkan dari ujian.
Ya, karena kan ujian itu kan untuk supaya kita naik kelas kan. Kita hanya mohon ya Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap ujian yang Kau berikan. Tetap bersandar kepadamu ya Allah. Ya, karena kalau kita diuji, tapi kita salah dalam bersandar, sandaran kita sesuatu yang labil, yang akan hilang, ya kita akan jatuh. Karena itu bagaimana supaya kita ketika diuji tidak jatuh, maka sandarannya adalah Allah. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Bahkan di hadis lain disebutkan itu eh, inna azamal jaza ma'azmil bala. Ya. Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha. Waman sakhata falahus sakhut. Artinya, sesungguhnya besarnya pahala yang didapatkan oleh seorang tergantung dengan besarnya ujian. Siapa yang paling besar ujiannya di muka bumi? Mungkin kita merasa paling besar ujian yang kita dapatkan. Tapi ketahuilah, banyak orang yang ujiannya jauh lebih besar. Ya. Dan Rasulullah ujiannya besar sekali. Betul ya? Nah, Iya. tapi Dan dalam insya hadis Allah ini itu. disebutkan, Inna Allah idha habba qawman, sesungguhnya Allah, apabila Allah mencintai satu kaum, maka akan diuji kaum tersebut. Di hadis yang lain disebutkan, Inna Allah idha habba abdan, sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang hamba, ibtalahum, maka Allah mengujinya. Jadi ketika Allah mencintai seseorang, Allah menguji. Benar nggak dicintanya karena aku? Dia ridho nggak? Dia ikhlas nggak menerima ujian tersebut? Faman rodiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia akan mendapatkan ridhonya Allah. Sebaliknya siapa yang benci dengan ujian tersebut, kesal, sebel, benci, marah dengan ujian yang didapatkannya, falahu sukht, maka ia pun akan mendapatkan kemurkaannya. Jadi teruslah mawas diri kita bahwa ada rukun iman yang keenam. Apa itu? Iman kepada takdir. Iman kepada takdir Allah. Artinya, tidak semua yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan kehendak kita. Ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketahuilah, apapun yang terjadi karena itu kehendak Allah, takdir Allah, itu yang terbaik. Ada orang udah enak-enak dengan posisi jabatannya, tiba-tiba dicopot misalnya. Bagi kita mungkin nggak cocok, nggak pas, ya kan? Tapi kalau itu memang kehendak Allah, ridho menerima ujian tersebut, maka apapun yang dari Allah itu yang terbaik. Allah ingin selamatkan kita dari bencana yang jauh lebih besar. Ya kan? Mungkin kita sebel ketika mau keluar rumah, tiba-tiba ban kendaraan kita bocor, kesel, sebel, dan sebagainya. Tapi ketahuilah takdir Allah kalau itu yang terbaik, kita akan dihindarkan dari kecelakaan yang besar yang menanti di jalan. Atau bencana lain sebagainya. Maka kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ujian-ujian, apabila Allah berikan kita ujian, kita minta kekuatan dari Allah, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah, Allah Ghafur, lewat ujian, ujian yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini ada yang bertanya atau kita lanjutkan dengan berdoa? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Baik, terima kasih. Kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta Rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na
نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نشهد بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم افتح لنا علينا أبواب الخير Amin. وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.